my channel. Jangan lupa di subscribe. Gimana dong uang mama lu? Udah dibalikin? Alhamdulillah, udah nih. Tapi bukan 300.000. Lah, emangnya diambilnya berapa? Diambilnya kan 300.000, tapi dibalikinnya cuma 250.000. Lah, kok bisa begitu? Iya, soalnya yang 50.000 lagi dipakai buat beli beras katanya. Oh, udahlah no, gak apa-apa. Yang penting kan ada itikat baik dia mau balikin. Kasian lagian. Betul loh itu yang dikatakan si Ningsi. Hah? Lu ngomongin kasihan? Gak usah dikasihanin maling mah. Ya kan yang penting dia udah ngakuin kesalahannya, Lis. Tahu kau, Lis. Bukan gitu. Kalau mau kasihan mah ke gua, ke badan kita semua. Jangan pada kerja. Lah ini kasihan ke maling. Bener juga sih kata si Lilis. Ya jelas bener lah. Iya ya, ngomong-ngomong kita gini-gini aja berempat. Nong, bukan main. Hidup gak pernah ada kemajuan. Makanya majulah kau sana. Ya mundur mah undur-undur kali. Udah jangan pada galau mulu. Lu mah enak, duit tinggal minta doang sama nyokap bokap lu. Sok banget si Lilis ngomongnya nyokap bokap. Ntar juga mulut lu keseleo. Udah daripada bete mending kita main ABC 5 dasar yuk. Terlalu gampang kali loh main kayak gitu, Lis. Yang lain aja lah. Terus main apa dong? Oh iya, gue tahu. Main ucing sumput gimana? Apa itu ucing sumput? Gak ngerti loh aku. Dasar orang kota, kotakan sawah. Ucing sumput aja nggak tahu. Tahu lu, Lin? Itu petak umpet, Nina. Oh, itu. Enggak, takut diculik loh aku nanti sama kalau wewe. Kalau mah mainnya maghrib, ini mah masih pagi, Lin. Ya Allah. Tahu si Lina nih, bacot banget. Tapi kayak bocil gak sih kita main kayak gituan? Udah biarin lah, peduli amat. Ya sudahlah, ayo. Tapi humpilah dulu lah kita. Ya iyalah, kalau nggak ada yang humpin mah, mana ada yang mau jaga. Ayolah, yang ketahuan duluan beliin es ya. Nah, boleh tuh, biar semangat. Ya udah ayo humpin Pah, siap ya. Humpilah, humpin Pah. Mampus kau yang jaga, Lis. Ya elah, apes amat gua. Ya udah, ayo ngumpet guys. Satu, dua, tiga, empat. Udah aman nih di sini. Pasti si Lilis nggak bakal tahu gue ngumpet di sini. Aku di sini aja lah. Pasti si Lilis bodoh itu nggak akan tahu aku ngumpet di sini. Udah gue di sini aja deh ngumpetnya. Yang penting aman, nggak ada ular. 8, 9, 10. Permisi Mbak. Oh iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Maaf Mbak, sendiri aja di sini. Anu Pak, ada teman-teman saya, tapi lagi pada ngumpet. Lah, kenapa ngumpet? Dikejar bang keliling? Aduh, bukan Pak, bukan gitu. Jadi kebenaran kita lagi petak umpet. Oh alah gitu. Oh iya, maaf sebelumnya Mbak. Ngomong-ngomong, Mbak sama teman-temannya nggak pada kerja ya? Saya kerja kok Pak. Oh ya? Kerja di mana? Saya kerja bagian model Pak. Oh, tapi kok saya nggak yakin ya? Tapi bohong. Saya nganggur Pak. Teman-teman saya semuanya juga pada nganggur nih Pak. Kemarin sempat kerja di sekolahan, tapi pada diberhentiin semua. Loh, kenapa? Percuma, nggak digaji Pak. Oh alah, gini Mbak. Kedatangan saya ke sini cuman mau menawarkan kerjaan buat Mbak dan teman-teman Mbak. Waduh, kerja di mana tuh Pak kalau boleh tahu? Perusahaan kita ada banyak cabang. Ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan di kota-kota besar lainnya. Wow, berarti perusahaan Bapak besar dong Pak. Jelas dong Mbak, kebetulan perusahaan kami sedang buka cabang baru di luar kota. Mantap, tapi kalau soal gaji dapat kan Pak? Ya namanya gaji pasti dapat dong Mbak, kan Mbak kerja. Oh
iya ya. Tapi Mbak tenang aja, untuk tempat tinggal dan makan udah disediakan di perusahaan kita Mbak. Tapi Pak, soal persyaratan dan kriterianya gimana Pak? Ya untuk itu sih yang kita butuhkan, berpenampilan menarik, cantik, dan tidak sombong. Waduh, itu mah saya banget Pak. Belum teman-teman saya. Ada Lina, Ningsi, Enong. Pokoknya cantik semua Pak. Hehehe. Ya udah, kalau misalkan Mbak minat, Mbak bisa hubungi nomor ini. Pokoknya Mbak hubungi nomor itu, kapanpun Mbak siap. Nanti saya jemput lagi untuk pemberangkatannya. Oke, nanti saya hubungi nomor ini. Dan satu lagi ya Mbak harus izin sama orang tua. Soalnya udah banyak penipuan di luar sana soal kerjaan. Saya nggak mau nama perusahaan, nama saya juga tercoreng. Iya Pak, siap. Kalau izin itu pasti, karena doa orang tua selalu menyertai. Oh iya, sedikit lagi informasi. Kerjaan di perusahaan kita akan dapat gaji besar. 1 bulan gaji aja bisa kebeli mobil Pajero. Ih, saya nggak mau beli mobil Pajero Pak. Lah, terus? Saya mah mau beli truk tanah aja. Ya itu mah terserah Mbak nanti. Anjay, bisa jadi orang kaya nih gua kalau kerja di tempat orang ini. Ya udah, kalau gitu saya pergi dulu ya Mbak. Saya tunggu kabarnya. Iya Pak, hati-hati ya. Ya Allah, mimpi apaan gua semalam ya? Tiba-tiba ada yang nawarin kerjaan. Mantep lagi gajinya. 1 bulan udah kebeli Pajero katanya. Makan udah disiapin. Well, pokoknya mah harus buru-buru pulang nih, bilang si Abah. Abah. Kenapa sih, Lis? Lilis ada kabar gembira buat Abah. Apa tuh? Bawa rokok sebungkus. Rokok lagi? Bukan, Bah. Terus apa dong? Lilis ada tawaran kerja, tapi di luar kota. Gimana, Bah? Abah setuju nggak? Alah, mau keluar kota. Kamu ke Jakarta aja mabok kemarin. Sekarang mah udah enggak dong. Kan udah biasa. Gimana, Bah? Abah setuju nggak? Abah mah setuju aja, Lis. Yang penting kamu kerja betah, terus nyaman. Apalagi gajinya gede. Biar bisa beliin Abah rokok sebungkus. Jangankan sebungkus, Bah. Sama warung-warungnya juga Lilis beliin. Wih, mantep dong kalau gitu, Lis. Jadi gimana, Bah? Boleh kan, Bah? Setuju kan? Iya, Lis. Abah setuju kok. Tapi satu, Lis, hati-hati penipuan. Kamu harus pastiin lagi nama perusahaannya apa, tempatnya di mana, biar jelas. Nggak usah diajarin, Bah. Udah tahu Lilis juga. Ya udah, makasih Abahku sayang. Lilis. Iya, Bah. Tumben kamu nggak main sama teman kamu. Astagfirullahaladzim, Bah. Kenapa kamu, Lis? Anak-anak masih pada ngumpet. Babi kali anak itu. Bukannya cari kita yang lagi ngumpet, malah ditinggalin loh. Tahu, bangke banget itu si Lilis. Anjir emang. Awas aja kalau ketemu. Aku tendang kepalanya itu. Udah ayo kita datengin aja yuk rumahnya. Sialan tuh anak. Ayo. Ngumpet? Emang main ucing sumput apa? Iya, Bah. Ai, ya udah sono, temuin teman-teman kamu dulu. Iya, Bah. Waduh. Gimana sih Lilis? Main tinggal-tinggal aja kita. Tahu lu, sialan banget. Sini kau, biar ku tendang kepala kau. Ya maaf. Apalagi ini si Black Opal, mau ikut campur aja loh. Kamu sih apa-apaan kali. Orang lagi ngumpet main tinggal-tinggal aja. Anu, Bah, kan Lilis. Alah, kamu alasan mulu. Udah Lin, Nong. Ayolah kita pulang aja. Udah azan maghrib nih. Ayo Ning. Awas kau Lis, belum selesai urusan kita. Apaan sih, Bah? Kenapa Abah ngomelin Lilis? Daripada Abah yang diomelin sama temen-temen kamu. Samanya. Lilis udah kerja mah gak bakalan Lilis beliin rokok lu.
bocah. Masalah petak umpet aja digede-gedein. Udahlah, nggak penting. Mending gua telepon nomor loker yang kemarin ngasih ke gua. Bentar, gua cek dulu deh. Ini nama PT-nya itu apa ya? PT Global. Waduh, banyak banget ini PT Global. Di kertas namanya PT Global doang. Tapi di Google banyak banget ya. Ada PT Global Pajar Indonesia, ada Global Solusindo, ada Global Traindo. Masih banyak global yang lainnya. Ini global yang mana ya? Ah, ngapain pusing-pusing? Kan nanti gue dijemput. Coba gue hubungi dulu nomornya. Pusing-pusing amat. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Apa benar ini nomor perusahaan PT Global? Oh iya. Jadi gini Pak, Tadi pagi saya ada tawaran kerjaan dari pria berjas. di PT Global. Terus saya dikasih nomor ini. Kalau saya mau kerja, hubungi aja katanya nomor ini. Kata si pria berjas itu. Oh iya Mbak, betul sekali. Jadi gimana? Mbak sudah siap pemberangkatannya? Siap sih, tapi saya takut ditipu. Oh alah, ngapain saya nipu Mbak yang nggak punya duit? Bener juga sih Pak. Sebelumnya Mbak sudah dikasih tahu belum penghasilan sebulannya berapa? Sudah dapat tempat tinggal, dapat makan? Udah sih Pak. Kalau memang sudah, apalagi yang dipikirin? Semakin banyak uang dan kamu kerja, nggak akan pernah ada orang lain, teman, saudara yang menghina dan menginjak-injak kamu. Bener tuh Pak. Saya diinjak-injak mulu. Mentang-mentang Kismin, banyak orang yang selalu tidak menghargai saya, menghormati saya. Sekarang orang mana sih yang nggak punya duit didengar omongannya sama orang lain? Ya udah, nggak usah basa-basi. Kamu persiapkan diri, cepat berangkat lebih baik. Ya udah deh Pak, saya besok berangkat. Mantap, kamu sama teman-teman kamu berangkatnya? Kemungkinan saya sendiri Pak. Soalnya saya mau membuktikan ke teman-teman saya, tanpa mereka juga kerja sendiri bisa. Oke kalau begitu, jam 8 pagi ya. Nanti rekan saya jemput kamu lagi, yang ngasih nomor ke kamu ini. Oke Pak, terima kasih. Iya, halo bos. Target sudah siap berangkat. Lu jemput jam 8 pagi besok. Oke bos. Bah, Lilis berangkat dulu ya. Iya Lis, hati-hati kamu. Emang udah ditelepon orang yang mau jemput kamunya? Udah kok Bah, dari semalam Lilis udah hubungi nomornya. Nanti dijemput di gardu lagi. Oh, ya udah. Terus Lilis sendiri aja ini berangkatnya? Sendiri aja lah Bah. Ribet bawa teman-teman yang lain mah. Lilis udah capek dihina mulu, diledek mulu. Lilis pengen buktiin sendiri aja bisa. Ya udah, sabar aja Lis. Oh iya, nanti kalau Lilis kangen Abah, Lilis numpang aja hubungi nomor temen Lilis. Si Enong kek, si Lina, atau si Ningsih, biar Lilis bisa teleponan sama Abah. Abah kan gak punya HP. Oh gak Bah, lihat sebulan Lilis udah beliin HP buat Abah. Nggak sudi Lilis minta tolong tuh sama teman-teman. Yang ada ngerendahin. Ya udah, alhamdulillah aja Lis kalau gitu mah. Tapi satu ya Lis, Abah ingetin, kalau udah sukses jangan sombong. Iya Bah. Ya udah Lilis berangkat dulu. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Lilis. Lain kali kau jangan kayak si Lilis, Nong. Enggak lah, gue mah enak aja. Gue mah cantik, nggak kayak si Lilis. Mukanya kayak zombie. Bukan masalah cantiknya, Pao. Tapi janganlah kau punya otak Pao macam si Lilis. Udah tahu loh lagi main petak umpat, malah ditinggalnya pergi. Ah, parah kali. Iyalah enggak. Dia mah kan emang orangnya rada-rada kurang. Iya Nong, bener. Kalau misalnya lu kayak si Lilis, udah mah ngomongnya lemot, bego lagi. Idih, keterlaluan banget. Ya enggak lah, enak aja. Lihat deh, si bego mau kemana itu? Rapi bener. Siapa yang bego? Menghina aku kau? Noh, lihat ke belakang.
Lilis, lu mau kemana? Udah diam lu, jangan kepo. Ih, galak kali kau. Tahu lu, Lis, orang cuma nanya juga. Udah jangan banyak nanya. Udah mending lu ngomongin gua aja dari belakang. Dih, pede banget lu. Siapa juga yang ngomongin lu? Hello. Tahu orang cuma dikit doang. Nong, bacot banget mulut lu. Kalau bukan ngomongin gua ngapain coba? Masih pagi ngerumpi ngomongin orang. Cuman masalah petak umpet aja dibesar-besarin. Kau pikir aja, Lis. Orang mana coba yang kasih? Alah, udah. Jangan banyak bacot. Mau kemana itu si Lilis, Nong? Mana gue tahu nih. Mungkin diajak om dia. Waduh, salah orang itu. Loh, kok salah orang sih, Nong? Iya, om-omnya salah orang. Malah ngajak si Lilis yang jelek. Padahal kan ada gue yang cantik. Idih, kayak ani-ani lu. Ani-ani, no. Simpenan, yes. Ah, jijik kali aku dengarnya. Tapi gue sedikit curiga nih. Curiga kenapa kau, Ning? Ya lu pikir aja, siapa coba yang tiba-tiba jemput si Lilis? Pakai mobil lagi. Ya, nggak tahu lah aku. Ya kan kita sebagai teman harus peduli, Lin. Kalau misalkan ada apa-apa sama si Lilis gimana? Betul juga sih. Paling juga si Lilis mau ngeret om-om. Om-om mana sih yang lu maksud, Nong? Emang lu tahu kalau si Lilis lagi dideketin sama om-om? Ya, enggak sih. Udah deh, mending kita coba tanya si Abah yuk. Ya sudah, ayo. Wangi banget mobilnya, Pak. Jelas wangi dong. Saya belum pernah naik mobil ini. Emang ini mobil apa ya, Pak? Ini namanya mobil Pajero. Oh, yang kata Bapak kalau saya kerja di PT Global ini, sebulannya dapat mobil ini ya, Pak? Betul sekali, Mbak. Wah, enak ya mobilnya. Saya biasanya muntah kalau naik mobil, Pak. Ini mah enggak. Emang beda ya kalau naik mobil bagus mah? Emang biasanya Mbak naik mobil apa? Naik angkot, Pak. Oh iya, kalau boleh tahu berapa, Pak, harga mobil ini? Ya kalau baru kena 500 atau 600 juta, Mbak. Anjir, itu duit semua, Pak. Terus, kalau secondnya, Pak? Ya bisa kena 200 atau sampai 300 jutaan. Terus ngomong-ngomong, kalau saya gajian kebeli Pajero baru, apa second, Pak? Jelas yang baru dong, Mbak. Masa sih yang second? Wadaw. Kalau udah dapat itu duit, misal 600 juta. Gue beli mobil yang second aja 200 juta. Sisanya masih banyak. Paling bikin rumah sama buka usaha. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kaya karena usaha, bukan warisan dari orang tua. Emang dasar orang kampung, mau aja ditipu. Ayo Pak, tancap gasnya. Oke, Mbak. Maaf, Bah, saya mau nanya. Iya, kenapa, Neng? Tadi kan saya sama teman-teman di pos ronda. Terus ada si Lilis, rapi banget pakai bajunya, sambil bawa tas gitu. Terus dijemput sama mobil. Abah tahu nggak dia mau kemana? Oh, dia bilang sih mau kerja. Hah? Bah, Kerja di dia loh. mana? Lah, kenapa kalian semua? Bah, kerja di mana emang? Kok nggak biasanya sih si Lilis kerja sendirian gitu tanpa ngajak kita? Iya, betul loh kata si Nong, Bah. Si Lilis kan culun, penakut dia kalau naik mobil kayak gitu pasti muntah. Iya bener, Bah. Emang dia dapat info kerjaan dari mana itu? Itu loh, Neng. Ingat gak yang kemarin-kemarin kamu semua main petak umpet? Terus si Lilis pulang duluan. Oh, yang itu. Terus, Bah. Katanya dia dapat tawaran kerja di luar kota. Luar kota? Iya bener, di luar kota. Nggak tahu Abah juga kotanya di mana kali. Masalahnya kan dia suka mabok, Bah, kalau naik mobil. Nggak mungkin dong dia naik mobil mau keluar kota. Ke Jakarta aja dia ongkek, Enggak. Iya, betul itu, Bah. Apa jangan-jangan dia jadi simpenan om-om? Ih, ngeri kali aku. Loh, kok kalian semua nggak ngedukung sih kalau anak Abah kerja? Bukannya gitu, Bah. Kita sebagai teman kan khawatir sama dia.
Soalnya ini mencurigakan, Bah. Gak biasanya loh dia dapat kerjaan diem-diem aja. Padahal biasanya dia bilang loh sama kita-kita. Tapi tadi pas ketemu di pos ronda, jutek banget mukanya. Kita bercandain aja, dia malah emosi. Nah, itu dia, Neng. Si Lilis sempat bilang juga sama Abah kalau dia udah capek dihina, diinjak-injak, dan tidak dihargai sama kalian semua sebagai temennya. Ah, Lis, gaya kali ngomongmu itu. Ya udah kalau gitu, Bah. Makasih ya infonya. Iya, Neng. Halo, Iya, Bos. gimana? Target sudah datang? Kemungkinan masih di jalan, Bos. Oke, kalau sudah langsung bawa ke pulau. Dan kalau ada situasi memadai, langsung hajar dari belakang. Oke, Bos. Masih jauh ya, Pak? Bentar lagi kok sampai. Kalau tahu jauh mah perjalanannya. Mending saya tidur dulu tadi, Pak. Lagian bukan tidur mbaknya. Abis takut bukan diantar ke tujuan, malah diantar ke hotel. Bercanda aja nih si mbak. Noh, di depan sampai mbak. Alhamdulillah. Kamu saya antar sampai sini ya mbak. Terus ini kemana lagi saya, Pak? Nanti mbak diantar lagi sampai tujuan sama teman saya ini. Waduh, terus ini saya harus nyebrang lautan, Pak? Iya mbak. Tenang, soal biaya semua sudah dibayarkan oleh perusahaan. Bukan gitu, Pak. Saya nggak bisa renang ini. Tenang aja, Mbak. Nggak bakalan tenggelam kok. Oke deh kalau gitu. Tapi aman kan, Pak? Aman. Oke deh, ayo Pak. Pengen cepet istirahat nih, capek badan. Dadah Pak, terima kasih. Halo bos, Iya, gimana? tugas saya sudah selesai. Jangan lupa transferannya ya bos. Pak, lalu transferan. Target belum aja sampai, ginjal belum kejual, minta transferan aja lu. Masalahnya ini baju jas sama mobil sewaan belum dibayarin bos. Udah lu jangan banyak omong. Masalah uang gampang. Mending lu cari lagi target yang lain. Oke bos. Kira-kira ini nyebrang berapa lama? Kurang lebih 2 atau 3 jam, Mbak. Lumayan jauh juga ya, Pak. Iya, Mbak. Terus gimana nih guys soal si Lilis? Sudahlah, biarkan saja kau ini. Cari kerjaan aja loh. Tahu lu Ning, peduli banget kayaknya. Bukan gitu ngaco. Lu gak pernah lihat sosial media apa? Udah banyak yang viral tahu. Orang-orang ditawarin kerja, tapi gak pulang-pulang. Malah dijual ginjalnya, terus meninggal. Lu mau kejadian sama si Lilis kayak gitu? Ya enggak sih. Jujur aja, gak ada si Lilis, gue kesepian. Kau gak ada orangnya kesepian. Bagian ada orangnya ribut mulu kalian. Sahabat mah gitu, Lin. Ribut juga gak baperan. Iya, kau gak baperan. Tuh, kau tengok si Lilis. Dimarahin sama kita kayak gitu aja langsung baper dia. Itu yang katanya sahabat. Kerja pun gak ngajak-ngajak. Iya juga sih. Babi juga tuh si Lilis. Nah, pasti ini si Lilis nih yang nelpon gue. Ya udah, buru angkat teleponnya dong. Halo Lis. Lilis kepala lu jendol. Pulang kamu, udah siang ini. Dari pagi keluar rumah gak pulang-pulang. Sini bantuin mama jemur baju dulu. Iya. Cepetan. Iya. Apa kata si Lilis dong? Mama gue yang nelpon, bukan si Lilis. Kirain gue si Lilis. Gue duluan ya. Gue disuruh pulang dulu, bantuin mama gue jemur pakaian. Yaudah, sono deh dong. Terus lu mau kemana nih Lin?
Ya nggak kemana-mana lah. Gini-gini deh, Lin. Gimana kalau kita coba hubungin si Lilis? Ah, udahlah Ning, biarkan saja loh. Kau kenapa khawatir kali loh sama anak itu? Sudah gede loh dia. Dibilangin gue takut ginjal si Lilis dijual. Gimana sih lu? Memang laku ginjal si Lilis. Pasti jelek loh ginjalnya dia itu. Gak bakal laku. Emang lu udah pernah lihat ginjalnya dia, hah? Ya belum sih. Ya sudah, cobalah kau hubungi dulu Ning. Pakai HP lu aja coba, Lin. Aku nggak bawa handphone loh. Ah, elah. HP gue juga di rumah, gak gue bawa. Ah, terus macam mana ini? Ya udah deh, ke rumah gue dulu yuk. Ya sudah, ayo. Buset, ini sinyal nggak ada sama sekali apa ya? Baru mau update biar teman-teman gue lihat. Iri-iri lu kalau gue mau kerja. Pak, emang sinyal di lautan nggak ada ya? Nggak ada, Mbak. Kalau tiba-tiba perahu ini mogok berhenti di tengah laut, gimana Pak? Mana kita berdua doang. Terus saya nggak bisa renang lagi. Mau nggak mau pakai pelampung. Terus kita renang sampai pinggir lautan, Mbak. Buset, Pak, keburu dicaplok ikan hiu. Udah, tenang aja, Mbak. Jangan bawel. Ya kan saya cuma nanya, Pak. Jutek banget nih bapak-bapak. Orang gue cuma nanya doang juga. Ya udah, gini-gini deh Pak. Saya kan bete nih. Bapak mau nggak videoin saya pakai HP? Videoin ngapain, Mbak? Itu loh Pak, yang joget di perahu itu, yang lagi viral. Aduh, maaf, nggak bisa. Nanti nabrak karang, terus kapalnya tenggelam mau. Ya udah deh kalau gitu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. atau Gimana berada di nih? luar jangkauan. Aktif nggak? Enggak, Lin. Nomornya di luar jangkauan. Waduh, keluar kota mana anak itu? Sampai nggak ada sinyal loh HP-nya. Itu dia, gue juga nggak tahu, Lin. Masa iya keluar kota sampai nggak ada sinyal gini sih? Ya sudah, gini aja Ning. Kita juga belum tahu dia benar kerja atau ditipu orang. Mending kita tunggu aja lah 2 minggu atau sampai 1 bulan. Kalau memang belum ada kabar dari si Lilis, baru kita buatkan laporan ke polisi. Cemana? Tapi kan ini soal nyawa dia, Lin. Masa ditunda sampai 1 bulan sih? Gila lu ya? Ya kan, kita berdua juga belum tahu loh kepastian si Lilis itu kayak mana. Entah dia benar kerja atau dia ditipu orang. Gak tahu loh Ning. Gimana sih kau? Iya juga sih. Tapi firasat gua mah nggak enak aja, Lin. Ah, sudah. Mending kita doakan saja supaya nggak kenapa-napa dia. Ya udah deh kalau gitu. Semoga si Lilis nggak kenapa-napa. Hei, Mbak, mau ngapain kamu? Jangan loncat. Siapa juga yang mau loncat Pak? Terus mau ngapain itu? Saya cuma mau joget viral yang di depan perahu itu Pak. Oh, kirain mau loncat. Agak lah Pak, saya juga masih mau hidup. Oh, ya udah, ya udah. Musik. Halo, Bos. Iya halo, gimana? Sudah sampai? Udah, Bos. Kamu pastiin dulu, itu anak udah sadar lagi belum? Pokoknya aman, Bos. Dia masih pingsan. Oke, kalau gitu nanti saya suruh si Gondrong yang jemput ke situ. Oke, Bos. Drong, Iya, di mana bos? target sudah sampai, kamu jemput. Jemput di mana bos? Di Bali, ya di tepi pulau lah Drong. Ho. Maaf bos, Goblok bener dah lu. Ya udah, sono cepet jemput. sekarang bos. Tahun depan, lu gede-gede dari dulu goblok bener sih. Maaf bos. Ya udah cepet, kenapa diem? Iya bos. Lama banget ini yang jemput. Ho. Selamat datang Mbak sayang. Gimana, kabar kamu sehat?
Jawab dong. Kenapa sih kamu eman mulu? Gimana dia bisa jawab, bos? Mulutnya kan disumpel. Ah, ya udah buka-buka cepetan. Iya, bos. Lepasin saya. Saya lagi di mana ini? Lepasin cepet. Sabar dulu, sabar Mbak, tenang. Mau kalian apa? Cepet tolong lepasin saya. Gimana perasaannya sampai di PT Global ini, Mbak? Oh, jadi kalian yang terima saya di PT Global ini? Jangan bilang saya ditipu ya sama kalian. Jelas, memang gua nipu lu. Apa? Ya memang kamu kena tipu sama kita. Tolong bukain. Kenapa sih lo semua jahat banget? Kalau gue baik, nggak mungkin gue jadi penjahit. Penjahat, bos. Iya, itu maksudnya. Terus mau kalian apa? Tega bener sama orang yang gak mampu. Saya di rumah udah niat berangkat kerja. Saya udah bilang juga sama orang tua. Tapi kenapa saya ditipu gini sama kalian? Tolong bebasin saya. Kalian sewa orang dapetin saya. Saya orang gak mampu. Saya orang miskin. Percuma kamu peras saya. Saya gak punya apa-apa. Jangan berisik. Kalau lu nggak ada harta yang bisa diperas, masih ada harta lain yang bisa diremas. Mantap, bos. Jangan lupa saya minta satu ya, bos. Enak aja lu. Jatah gua ini dua-duanya. Kan bisa, bos. Bos yang sebelah kanan, saya yang sebelah kiri. Maksud kalian berdua apaan, ha? Jangan kotori badan saya yang suci ini. Tolong. Jangan so suci lu jadi manusia. Udah, cepet hajar, bos. Tenang dulu, Ndrong. Menurut lu, gua peras dulu apa minta emut dulu, Ndrong? Kalau saya duluan dulu, gimana, bos? Gua tonjok lu. Orang gua yang minta pendapat sama lu. Mau-mau aja lu. Anu, bos. Mau emut, mau peres, enak semua itu, bos. Tolong. Jangan kotori badan saya. Udah, diem lu. Berisik bener lu. Jadi gimana menurut lu, Ndrong? Kalau saya sih, milih diemut dulu, bos. Jangan, ampun. Tolong lepasin saya, tolong. Udah cepet, bos. Berisik dia tuh. Oke, ya udah lu jangan lihat. Lu ada belakang. Oke, bos. Jangan. Tolong jangan. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Foto tiba-tiba jatuh, nggak ada angin, nggak ada hujan. Oh iya, ngomong-ngomong si Lilis udah sampai belum ya? Semoga aja udah sampai dan nggak terjadi apa-apa sama dia. Assalamualaikum, Bah. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada apa, Neng? Anu, Bah, saya cuma mau bilang sama Abah. Apaan tuh? Saya sama Lina udah sepakat buat nunggu kabar Lilis, Bah, dalam beberapa hari. Kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan si Lilis nggak ada kabar, kita mau lapor polisi, Bah. Emang Lilis kenapa, Neng? Abah gimana sih sebagai orang tuanya si Lilis? Emang nggak ada rasa curiga apa? Maksudnya apa kalian-kalian itu ngomong seperti itu? Kita kan sebagai teman dekat peduli loh, Bah, sama dia. Kan Abah udah bilang sama kamu. Emang gak seneng apa kalau anak Abah sukses? Siapa juga yang bilang kalau kita nggak senang kalau si Lilis sukses? Senang loh kita dengan kawan kayak gitu. Tahu nih si Abah, gimana sih? Kita sebagai teman malah bersyukur, Bah, punya teman yang sukses. Masalahnya kalian-kalian ini selalu berpikir jelek terus tentang si Lilis. Kalau emang seneng denger temennya kerja atau sukses, ya doain lah. Semoga dia gak kenapa-kenapa. Ah, batu kali si hitam ini. Sabar-sabar, Lin. Apa aku pukul aja dia, Ning? Janganlah, Lin. Orang tua itu gitu-gitu juga. Lagian, susah kali loh dikasih taunya. Emosi kali aku. Wajar aja lah kalau orang tua memang begitu, Lin. Sekarang mah gini aja ya, Neng. Kalau emang ada apa-apa sama si Lilis, kan gampang kita laporin aja sama pihak kepolisian. Ya, kita pun bermaksud buat ngomong kayak gitu sama Abah. Tahu nih si Abah, gimana sih? Ya udah, kalau gitu mah kan gampang, Neng. Bukan masalah gampangnya, Bah. Kita juga kan harus tahu alamat kerjaan si Lilis di mana. Sampai sekarang aja kan Abah nggak tahu kan kalau si Lilis di mana. Iya, Neng. Apa ku bilang, Bah? Kalau dikasih tahu sama anak muda tuh, janganlah suka seujon dulu. Dikiranya aku iri lah, apalah. Ah, gedek kali aku. Padahal aku cuma peduli loh sama si Lilis. Ya udah, maaf atuh, Neng. Nggak
saya. Tolong jangan. Jangan. Tolong jangan. Jangan. Jangan sentuh saya. Tolong. Udah bos, buru paksa. Biar gantian, biar saya lagi. Anjing emang. Siapa lagi yang telepon? Anjing. Ganggu gua mulu. Kenapa bos? Bos, mau kemana bos? Alhamdulillah ya Allah nggak jadi. Tapi saya masih takut ya Allah. Tolong jaga hambamu ini ya Allah. Ada apaan sih lu telepon-telepon gua? Target baru lu udah dapat belum, ha? Belum bos. Terus ngapain lu telepon-telepon gua kalau belum dapat? Ini penting bos. Penting kenapa? Bos. Kenapa? Lu yang jelas dong kalau ngasih informasi. Kita harus buru-buru bikin strategi. Maksud lu strategi apa? Nanti saya merapat ke pulau bos. Soalnya ini hal penting. Iya, hal penting apa, PA? Jadi saya tadi mau cari target lagi bos. Terus? Nggak sengaja saya baru mau lewat rumah tuh cewek yang baru kita tipu. Ternyata teman-temannya masih ada 2 bos yang saya lihat. Terus apa hubungannya dengan temen cewek lu yang oper kesini? Ternyata temen tuh cewek yang udah kita tipu mulai curiga bos dengan keberangkatannya. Dan dia kalau nggak ada kabar dan informasi tentang tuh cewek yang kita tipu, dia akan lapor polisi bos. Apa? Polisi? Apa bos? Polisi? Kabur! Woi Gondrong, ngapain lu lari? Yaudah, nanti kita bicarain lagi dan kita bikin strategi. Besok gua tunggu lu di pulau. Oke bos. Bangke tuh si Gondrong, badan gede doang, otaknya kayak udang. Dengerin ngomong polisi malah langsung kabur. Dasar PA. Aduh, tolong saya nggak mau dipenjara lagi. Ampun pak, saya mau tobat. Dosa kejahatan kemarin saya nyuruh sendalin mesin aja belum selesai. Terus saya dipenjara 4 bulan. Saya nggak mau dipenjara lagi. Tolong pak, ampuni saya pak. Bangke, ngumpet di mana tuh si Gondrong? Ampun pak, ampun. Saya nggak mau ditangkap lagi pak. Ampun. Aduh. Lu ngapain lari, ha? Maaf bos, habis saya takut kalau dengar polisi. Ngapain takut? Emang kita bunuh orang? Emang kita nyuri, ha? Tapi kan kita nyulik anak orang bos. Apa itu perbuatan yang benar? Ya enggak sih. Itu bos tahu nggak benar. Kenapa bos nipu anak orang? Ya namanya juga kebutuhan. Hasrat laki-laki gimana sih kalau udah nggak tahan? Iya sih, tapi kalau soal cewek bisa sewa cabe-cabean di kota. Bukan nggak mau, bukan nggak mampu. Gue nyulik anak orang ini tetap aja pakai uang. Belum bayar orang di luar, belum bayar lu juga. Terus kenapa bos harus nyulik? Gue pengen dapat kepuasan gue sendiri. Kalau gue sewa cabe-cabean, gue selalu diledek. Katanya gue kayak anak kecil. Ya emang bos kecil kan? Babi lu, malah ngeledek gue. Maaf bos. Kenapa kalian? Bah, itu tuh mobil yang kemarin jemput si Lilis. Mana? Sudah pergi lah, Bah. Memang gak dengar kuping Abah suara mobil itu. Enggak, Neng. Bolot mungkin Abah ini. Maklum, Lin, faktor usia mungkin. Jangan-jangan orang itu nguping obrolan kita loh soal laporin polisi ini. Waduh, iya juga ya, Lin. Bisa jadi sih. Aduh, nggak bawa motor sih kita. Kalau bawa motor mah kita kejar, Lin. Iya ya, kau sih. Kau bilang gak usah aku bawa motor. Yang gak bawa lah aku. Kayak gini kan butuh. Jadi gimana, Neng? Ya udah, Bah. Pokoknya gitu aja. Kita tunggu kabar si Lilis seminggu atau 2 minggu. Atau paling lama sebulan deh. Kalau emang masih nggak ada kabar, baru kita laporin polisi, Bah. Ya udah kalau gitu, Abah ikut aja deh. Abis Abah pusing. Belum sebulan udah ngeributin kabar si Lilis mulu kalian berdua. Ya sudahlah, ayo pulang, Neng. Oh iya, Lin. Yaudah ya, Bah. Kita pulang dulu. Iya, Neng. Hati-hati. Kita pindahin kemana nih bos? Jangan berisik-berisik ngomongnya. Nanti dia bangun. Ngejerit-jerit lagi minta tolong. Iya bos. Terus gimana nih bos? Gini deh. Lu lepasin dulu tuh talinya. Terus lu gotong bawa ke kamar. Oke bos. Tapi pelan-pelan ya, jangan sampai bangun. Tapi kan sama aja bos. Kalau kesentuh dia akan tetap bangun. Ya udah, coba dulu aja jangan bawel. Iya deh bos. Pelan-pelan. Awas jangan lu cium. Iya tenang bos, nggak bakalan. Dilihat-lihat, lumayan juga nih body bon.
Ayo bos cepet, berisik nih anak. Gua kentutin aja gitu ya. Pingsan lu. Bejir, si Gondrong malah ikut-ikutan pingsan. Bau banget apa kentut gua? Drong, bangun Drong. Woi, Drong, bangun, cepet. Anaknya udah pingsan. Iya bos. Udah cepet, angkat, pindahin ke kamar tuh anak. Malah ikut-ikutan pingsan lu. Abis bau banget bos. Emang pakai ramuan apa? Ramuan, orang kentut gua. Pantes, bau telur busuk. Udah jangan bacot, cepet pindahin ke kamar. Iya bos. Jangan lupa, lu sumpel mulutnya, biar kagak teriak-teriak. Pakai apa bos sumpelnya? Pakai sempak, ya pakai sapu tangan yang kemarin itulah, Oon. Oke deh bos. Kesempatan gua nih, mumpung si bos kagak lihat. Maafin saya ya mbak, abis mbak kemesin orangnya. Wah. Drong, cepet, udah belum? Iya bos, udah. Cepet sini. Iya bos, lumayan dapet cium sekali juga daripada enggak sama sekali kan. Jadi saya harus ngapain lagi nih bos? Udah ditaruh tuh anak, udah aman. Tenang, aman bos. Ya udah kita tidur dulu. Besok anak buah gua mau kesini, mau ngomongin soal strategi yang mau kita buat nanti, biar kita nggak kecium bau penculikannya. Iya bener bos, saya jujur aja takut juga kalau ketangkap polisi lagi. Ya udah tidur dulu sono. Iya bos. Strategi apa ya yang harus gua buat besok? Jangan sampai kasus ini melebar luas keluar. Gara-gara si kampret pakai acara ketahuan segala lagi sama bocah-bocah. Udah mending gua tidur dulu. Halo bos. Udah sampai mana lu? Lagi di jalan nih bos, mau ke dermaga penyeberangan. Yaudah buru, gua tunggu. Oke bos. Oh iya, jangan lupa juga tuh ajak si nakoda PA ke pulau juga. Oke bos. Iya halo, gimana? Lu udah siap? Siap mau kemana lu? Emang si Boncel kagak ngabarin lu apa? Kagak, emang ada apaan? Kita berdua suruh merapat ke pulau. Soalnya ada yang harus kita bicarakan sama si Boncel. Males gua. Males kenapa lu? Gua nganter korban aja belum dibayar yang kemarin-kemarin. Jangankan lu, gua aja sama jas sama mobil sewaan nunggak nih belum dibayar. Terus ngapain lu mau-mauin ke sono? Pokoknya ini penting demi keselamatan kita berdua. Waduh, ya udah, gua tunggu di dermaga. Oke, gua bentar lagi juga sampai. Oke. Waduh, bahaya. Ada perkumpulan penting apa ini? Jangan sampai gua ikut-ikutan keseret hukum. Oga amat gua. Bayaran aja nunggak tuh si Boncel. Ada omongan penting apa nih? Udah nanti aja ngomongnya kalau udah di pulau. Gak enak kalau ada orang lain yang ngedenger, bahaya. Siapa yang mau denger? Dermaga sepi gini kagak ada orang. Udah nggak apa-apa, ayo berangkat. Jangan asal berangkat-berangkat aja lu. Mobil tuh pikirin, mobil sewaan. Waduh, iya ya. Tapi ya udah kagak apa-apa. Kan kita juga nggak bakalan nginep ini. Ya udah kalau gitu, ayo. Halo, permisi Pak. Apakah ada orang di dalam? Kayaknya baru berangkat nyari ikan deh. Udahlah, gua tinggal aja. Selamat pagi semuanya. Pagi bos. Gimana caranya kita bikin strategi untuk mengecoh kejahatan kita berempat, supaya pihak berwajib dan orang lain nggak tahu kalau kita yang nyulik anak orang. Waduh bos, emang kejahatan kita udah ada yang tahu bos. Tuh gara-gara si PA. Coba lu jelasin PA. Iya jadi gitu bos. Saya kan sepulang abis nganter tuh cewek ke dermaga, saya disuruh cari target lagi sama bos. Terus gak sengaja, ternyata saya mau ngelewati rumah tuh cewek yang kita culik bos. Di depan rumah tuh cewek yang kita culik, ada temen cewek 2 orang bos.
dia berdua udah ada kecurigaan ke temennya yang kita culik ini, bos. Karena dari awal berangkat sampai sekarang nggak ngasih kabar ke teman-temannya. Sampai dia nunggu 2 atau 3 minggu, kalau nggak ada kabar juga akan dilaporin kasus ini ke polisi, bos. Terus kenapa lu bisa ketahuan? Ketahuan saya cuma nyetar mobil, bos. Karena saya takut ketangkep, masalah takut lebih besar lagi, bos. Nah, jadi gitu. Sekarang siapa yang punya masukan bagus? Silahkan. Saya punya masukan, bos. Gimana coba Rom? Kalau menurut saya sih gini aja, bos. Kan saya takut nih ketangkep lagi sama polisi. Saya nggak mau dipenjara lagi, bos. Gimana kalau kita balikin aja tuh, bos? Bego, itu namanya masukan bego. Gua udah bayar lu, gua udah ngerelain ngeluarin banyak uang buat lu. Tiba-tiba main balikin gitu aja. Gua nyium aja belum, apa aja belum, bilang balikin lagi. Bego itu namanya. Maaf, bos. Gak masuk ide Lindrong. Coba yang lain, gimana? Ada masukan lagi kagak? Saya, bos. Iya coba, apa ide dan strategi lu yang mau kasih ke gua? Menurut saya gini, bos. Tapi bos harus siap ngeluarin modal buat tuh anak yang kita culik. Maksudnya ngeluarin modal gimana? Kan temen-temennya itu yang di kampung curiga kalau cewek yang kita culik kenapa-kenapa. Sedangkan cewek yang kita culik itu pasti orang tuanya dan temennya tahu kalau dia itu kerja. Terus? Kenapa bos nggak coba aja kirimin sesuatu ke rumahnya? Contohnya kayak motor atau apa gitu. Biar yang di kampung nggak curiga lagi sama pemberangkatan cewek yang kita culik ini, bos. Nah, masuk juga nih. Pintar lu kadang-kadang. Iya, bos. Karena kalau ada barang yang diantar ke rumahnya, pasti orang lain berpikir si cewek itu yang kita culik benar-benar kerja, bos. Ya, itu bener, bos. Terus pas awal saya mancing dia biar ikut kerja. Saya bilang, ada kerjaan di PT kita. 1 bulan gaji udah dapat Pajero, bos. Bagus. Kalian berdua bagus. Masuk akal itu. Ngapain lu ketawa? Maaf, bos. Ya udah, sekarang gua minta lu berdua atur strategi ini. Oke, siap, bos. Jangan lupa juga, bos, uang buat beli motor barunya sama uang sewaan saya kemarin. Iya, tenang aja. Drong, ambilin uang di ruangan gua. Oke, bos. Jadi gimana? Aman kan soal strategi yang lu kasih ini? Aman, bos. Pokoknya nanti saya atur. Mantap. Ya udah, dari sekarang lu cari dealer, terus kirim motornya ke rumahnya. Oke, bos. Menurut lu, Lin, kita lapor RT dulu apa langsung ke polsek soal si Lilis nanti? Kalau kata aku sih, mending ke RT dulu nih. Siapa tahu dapat masukan loh kita dari Pak RT. Biar Pak RT yang nanganin. Kita sebagai warga ya cukup lapor aja. Cemana? Boleh juga sih kayak gitu. Ya udah, ayo ke rumah RT deh. Ayolah. Nggak jadi, Lin. Itu ada Pak RT tuh. Pak RT, kemarilah Pak. Iya, tunggu. Ada apaan ya? Tadinya aku sama si Ningsi mau ke rumah Bapak. Ya kalau mau ke rumah aja. Ada kopi-kopi mah tuh sama kue lebaran. Ya bukan mau ngopi juga, Pak. Terus mau ngapain dah? Minta bantuan dana desa? Bukan Pak RT, dengar dulu lah. Iya deh, apa? Jadi gini Pak RT, kita berdua ada sedikit kecurigaan nih tentang si Lilis yang berangkat kerja kemarin. Kecurigaan kenapa lu? Dia bawa laki ke rumahnya. Waduh, kagak bisa dibiarin ini. Aku pukul sekali, boleh nggak Pak RT? Boleh-boleh aja. Apalagi kalau si Lilis bawa laki ke rumahnya. Bikin 40 rumah kena apesnya. Maksud aku, Pak RT yang kupukul. Heh, kenapa aneh? Parah bener. Makanya denger dulu Pak RT, bukan si Lilis bawa-bawa laki, tapi ada kecurigaan si Lilis ditipu, dibawa kerja ke luar kota. Waduh, yang bener lu kalau ngomong. Iya bener Pak, nggak biasanya tuh anak kalau kerja kemana-mana pasti dia ngajak-ngajak kita Pak. Iya betul loh Pak. Ditambah juga belum ada kabar loh sampai sekarang ini. Emangnya udah berapa hari dia kagak ngasih kabar? Abahnya tahu kagak tuh? Ya baru 2 hari sih. Abahnya udah tahu. Katanya emang dia berangkat kerja keluar kota Pak. Lu lagi. Baru 2 hari anak orang main dicurigain aja. Tapi si abahnya nggak tahu Pak dia kerja apa dan di mana lokasinya. Ya mana tahu dia. Udah aki-aki kagak ngerti. Taunya anaknya kerja aja. Betul juga loh Ning, apa kata Pak RT? Si Abah kan orangnya pengen enaknya doang. Nah, lu tahu. Pokoknya kalau ada apa-apa soal warga di mari, kabarin RT aja. Ya udah deh Pak RT. Apa jangan-jangan lu berdua sirik kali ya? Kagak diajak tuh sama si Lilis. Enggak lah Pak RT, ngapain juga sirik? Tahu nih RT. Ya siapa tahu aja ya kan. Permisi Pak. Iya, kenapa Bang? Maaf mau tanya, kalau rumahnya Mbak Lilis di mana ya? Mbak Lilis?
Mbak Lilis yang mana ya? Yang baru berangkat kerja kemarin, Pak. Yang bapaknya hitam kayak batu bara. Oh, si Lilis. Abang lurus aja. Rumahnya masih batu bata merah, belum diteplok. Oh, ya udah, makasih ya, Pak. Iya. Tuh, lihat ame lu. Dia bener-bener kerja. Baru 2 hari aja udah beli motor. Keren juga tuh si Lilis. Itu mah lunya aja kali iri. Masa temennya kerja, lu kagak suka? Aneh-aneh aja nih anak muda. Udah ah, aneh balik dulu. Lu percaya nggak, Lin? Kalau motor itu mau dikirim ke rumah si Lilis. Ya percaya aku, Ning. Kan abang tadi nanya rumah si Lilis loh. Ya, tapi kan siapa tahu juga ya ada Lilis lain di kampung ini. Mana ada, kau ini cuman satu loh Lilis di sini. Apa jangan-jangan ini jebakan buat kita, Lin? Jebakan apa lagi loh yang kau maksud, Ning? Sudah jelas-jelas loh, itu Lilis yang beli. Masa iya sih, Lin? Baru beberapa hari kerja udah kebeli motor aja. Ya, siapa tahu kan, gede kali gajinya di sana. Walaupun gede juga gajian mah nunggu 1 bulan kali, Lin. Nggak 2 hari langsung dapat gaji gede kayak gitu. Betul juga ya. Ya sudah, sekarang kayak gini aja. Gimana kalau kita tengok rumah si Lilis? Ya udah, ayo deh. Makasih banyak ya, Bang. Iya ya, Pade. Sama-sama. Alhamdulillah, Lis. Lu baru beberapa hari kerja udah kebeli motor aja. Nggak sia-sia Abah selama ini ngurus lu dari kecil sampai besar. Assalamualaikum, Bah. Si Neng. Waalaikumsalam. Motor baru nih, Bah, ngomong-ngomong. Alhamdulillah aja, Neng. Kalau boleh tahu, dapat dari mana abah ini motor baru? Ya belilah, Neng. Masa maling? Dengar-dengar si Lilis ya, Bah, yang ngirimin motor itu ke sini. Tuh tahu, Neng. Neng tahu dari mana? Tadi saya lagi nongkrong di gardu sama si Lina berdua. Tiba-tiba mobil ospak datang nanyain rumah si Lilis. Ya, kita kasih tahu aja ke sini. Iya, betul itu, Bah. Terus gimana kamu berdua ini? Udah percaya belum kalau si Lilis benar-benar kerja? Udah nggak bakalan kan lapor ke sana, lapor ke sini soal si Lilis? Op, berhenti di sini. Iya. Rumahnya di depan tuh, yang temboknya masih batu bata. Lah itu ada orang siapa dah? Nah, kebetulan juga. Itu yang gue bilang temen-temennya, cewek yang kita culik. 2 orang itu yang udah curiga soal cewek yang kita culik itu. Terus kita kemana ini? Kita turun, terus ngumpet di belakang rumahnya. Jangan sampai ketahuan. Kita nguping obrolan apa lagi yang dia bicarain. Ya udah, ayo. Tapi mobil aman kan di sini kagak ketahuan? Aman, lumayan jauh kan tuh dari orang-orang. Ya udah. Ayo cepet. Percaya nggak percaya sih, Bah? Lah, kenapa? Tahu kau, Ning. Gak percaya kenapa lagi kau? Sudah jelas-jelas loh si Lilis kerja. Apa yang kau curigakan lagi? Tahu kamu, Neng. Udah pulang-pulang kalian berdua. Kenapa jadi ngurusin hidup orang deh? Ayolah, Ning, kita pulang aja. Nanti dulu, Lin. Mau apa lagi sih kau? Tahu, pulang-pulang sono. Pusing Abah mah. Yang kerja siapa? Yang beliin motor siapa? Yang dibeliin siapa? Kenapa kalian berdua yang repot? Mampus lu, masih aja lu curiga sama temen lu. Udah jelas-jelas gue pancing biar bapaknya sama temen lu yang satu percaya. Kalau temen lu yang gue culik itu bener-bener kelihatan lagi kerja. Tapi lu sendiri doang yang sampai sekarang tetap agak percaya. Anjing emang. Oke, Bah, kalau gitu saya minta maaf ya. Karena saya masih nggak percaya kalau si Lilis itu beneran kerja. Dan sebenarnya saya masih curiga kalau motor ini tuh cuma jebakan. Alah, udah pulang-pulang lah. Ngejebak lah, apalah, tikus kali dijebak. Udah jelas-jelas kalau si Lilis kerja. Ini motor beli pakai uang siapa kalau bukan hasil si Lilis kerja? Pakai atuh logikanya. Tahu kau, Ning. Udah ayo Batuk kali kau. Ingat ya, Bah, omongan saya. Selama si Lilis belum ada kabar, saya masih nggak percaya kalau dia itu benar-benar kerja di sana. Iya, terserah kamu aja, Neng. Abah pusing sama Neng. Mau percaya mau enggak terserah kamu. Udah pulang sono. Mampus lu, mau ngomong kayak gimana juga tetap orang kagak percaya. Oke, saya pulang ya, Bah. Tapi kalau si Lilis ngabarin ke saya atau ke Lulin tentang keadaan dia sekarang di sana, ya gue sih mau ikut dia kerja juga deh. Sudah ayolah, Ning. Kau ini.
Bilang aja mau ikut kerja, Neng. Ngapain minta-minta anak abah? Harus dilaporin ke polisi lah. Terus ini motor kiriman dari si Lilis jebakan lah. Terus sekarang kalau si Lilis ada kabar, kamu berdua mau ikut kerja. Apa hubungannya? Coba dia ngabarin terus kamu mau ikut kerja. Aneh. Stres kali ya tuh anak. Dengar kagak lu omongan dia tadi? Iya, denger. Itu namanya nantang kita juga. Kita buat rencana baru, biar tuh anak ikut ketipu juga. Iya. Ayo cabut, kita laporin ini ke si Boncel. Ayo. Iya, halo, gimana? Udah aman? Anu bos, soal pengiriman motor ke rumahnya udah aman. Bagus. Tapi bos, ada satu cewek yang gak tahu namanya siapa. Temen tuh cewek yang kita culik masih curiga dan kagak percaya bos kalau itu motor hasil kerja temennya yang kita culik. Loh, kok bisa? Gimana tadinya? Apa mungkin kita terlalu cepet ya bos ngasih kendaraan ke rumahnya? Waduh, ini kan ide otak lu berdua. Gua nggak mau tahu. Pokoknya gua pengen aman-aman aja. Iya, siap bos. Pokoknya saya ada rencana baru lagi bos. Cewek berdua itu kita culik lagi. Ya kalau gitu bagus. Jangan gara-gara satu orang tuh anak kita terlibat semua. Iya bos. Terus rencana apa lagi yang lu mau buat? Jadi gini bos. Udah gini aja, biar jelas. Lu gua tunggu lagi di pulau. Oke deh bos. Terus kita kemana lagi ini? Si Boncel nyuruh kita ke pulau lagi. Bangke tuh si Boncel, ngerepotin mulu. Pokoknya ada duit kita meluncur, nggak ada duit kita tidur. Oke deh. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Lilis terus. Ya gimana, Lin? Gue kan khawatir. Kau lebay kali lah. Sudah jelas-jelas loh dia kerja. Kebeli motor baru juga dia. Tapi tetap gue gak percaya. Itu tuh cuma jebakan buat kita, Lin. Lah, kita? Maksud kau? Ya bisa aja kan, Lin. Penjahat itu bikin rencana. Dia ngirim motor ke rumah si Lilis biar kita tuh gak berkuar-kuar. Ngomong sono, ngomong sini. Lah, emang penculiknya tahu kita mau lapor sana lapor sini? Gak akan tahu dia loh. Lu inget gak pas kita kaget lihat mobil yang bawa si Lilis kemarin? Oh iya, ingat aku. Siapa tahu kan dia ngedengar kita kalau kita mau lapor kasus ini ke polisi. Bisa jadi sih, tapi ya sudahlah nih, kita tunggu kabar baiknya aja soal si Lilis. Sudah aku mau pulang dulu. Sudah sore ini loh. Ya udah kalau gitu, Lin. Makasih ya. Oke, Ning. Rencana apa lagi yang mau lu buat, Jadi gini bos. Masalah pengiriman motor tadi siang ke rumah tuh cewek yang kita culik udah selesai bos. Terus lu berdua mau ngasih informasi apa lagi ke gua? Jadi gini bos, tuh dua cewek temennya yang kita culik ini bos, ada satu orang yang masih kagak percaya soal pengiriman motor ke rumahnya. Iya bos. Lah, kok bisa? Iya bos, dia tetap kagak percaya kalau itu pengiriman dari hasil cewek yang kita culik bos. Pokoknya gua nggak mau tahu sih. Gua pengen aman-aman aja. Kalau bisa, lu culik mereka dua-duanya. Tapi gimana caranya bos? Lu punya cara nggak? Biar dua cewek tuh yang di kampung kita tipu lagi. Sebentar. Gua inget omongan yang satu cewek tadi kagak percaya. Dia bilang kalau ada kabar dari cewek yang kita culik ini, dia mau ikut kerja. Ya terus gimana? Biar cewek itu ketipu lagi sama kita. Gini, ngomong-ngomong cewek yang kita culik itu ada di mana bos? Ada di kamar, gua taro. Karena dia minta tolong mulu, berisik. Oh, oke. Kalau nggak gini aja bos, dia bawa HP nggak tuh? Waduh, iya, gua lupa bawa apa enggaknya. Pas datang ke sini, nggak gua cek. Lu tahu nggak, Drong? Waduh, saya nggak tahu bos. Soalnya dia pas datang ke sini nggak bawa apa-apa. Tas nggak bawa, barang apa-apa nggak bawa. Oh iya, saya lupa bos. Mungkin HP dan barang lainnya ada di tas. Terus tasnya di mana sekarang? Kayaknya ada di kapal bos. Soalnya pas kemarin saya buat pingsan, tasnya ditaruh di kapal bos. Ya udah, coba lu cek sekarang. Kalau ada ambil, terus antar sekarang, Drong. Oke bos. Nanti dulu bos. Mending bos bawa dulu tuh cewek yang di kamar ke sini bos. Oh ya udah, Drong, cepet bawa tuh cewek ke sini. Oke bos. Waduh. Tolong Lilis. Lilis takut, Bah. Tolong. Pokoknya gua harus kabur dari sini. Tapi kabur kemana ya? Gua takut. Bos, tolong bos. Bos. Waduh, ada apaan tuh si Gondrong? Ayo bos, kita lihat bos. Ayo. Ada apa lu minta tolong?
Anu bos. Anu kenapa lu? Anu. Anu-anuan mulu. Lu kenapa? Lu kenapa anu? Bukan bos. Coba bos lihat ke kamar. Bego, ada apaan sih? Hah? Kemana tuh cewek? Bangke malah kabur tuh cewek. Apa? Kabur. Cepet kejar goblok. Punya anak buah goblok semua. Woi, Indro, kita cari kemana ini? Nggak tahu gua juga. Dia lari kemana? Goblok bener sih lu jadi orang. Kok lu gede-gede bego sih? Maaf, kan gua kagak tahu kalau dia kabur. Ya kalau lu tahu dia kabur, bukan tahu namanya, tapi dilepasin sama lu. Ya udah, kita mencar aja. Lu berdua muter, gua lewat Aduh, samping sini. bahaya. Harus buru-buru kabur ini. Lari kemana ini ya Allah? Aduh, jangan sampai ketahuan gua ini. Kesana aja deh. Gimana? Ketemu nggak di sono? Nggak ada. Lu sih goblok bener. Emang kagak lu cek apa ke kamar sampai tuh cewek kabur? Dicek bang, tadi siang masih ada, malah gua kasih makan juga tadi. Terus kenapa bisa kabur? Tahu lu, emang kagak lu ikat tangan sama kakinya? Kagak bang. Terus bos tahu kagak kalau tuh cewek kagak diikat? Nggak tahu kayaknya, soalnya dia nggak ngecek-ngecek kamar, gua mulu yang disuruh. Mampus lu, bos bisa marah besar ini. Lu lagi pada ngapain di sini, ha? Malah ngobrol. Maaf bos, saya tadi sama Gondrong udah muterin gudang ini, tapi kagak ketemu juga bos. Ya pasti nggak ketemu lah. Pulau ini kan luas. Itu cewek kan kabur nggak cuma ngumpet di belakang. Pasti dia udah lari dari sini. Lu PA bener dah semuanya. Maaf bos. Maaf, makan tuh maaf. Semuanya juga gara-gara lu. Kenapa coba bisa lepas gitu tuh cewek? Pokoknya gua nggak mau tahu. Cari tuh cewek, kejar sama lu semua. Harus dapat malam ini juga. Titik. Iya bos. Ya udah cepet kejar bangsat. Pokoknya gua harus kabur dari tempat ini. Gua kagak mau sampai ketangkap lagi sama cowok bajingan itu. Ayo cepet lari Ndrong. Ya bang, tapi saya nggak kuat lari lagi. Capek. Elah, lemah banget sih lu. Ya lu badannya udah kayak triplek semua. Lah gua gede kayak babi. Gua nggak kuat lagi. Woi berhenti dulu. Berhenti. Si Gondrong pingsan tuh. Ya Allah, ngumpet di mana ini? Capek banget ya Allah. Tolong hambamu ini yang sedang kesulitan ya Allah. Saya takut. Ngumpet di balik pohon aja gitu ya. Drong, bangun Drong. Woi, Drong, bangun. Anjing nih ya, ngerjain mulu nih anak. Tahu lu bangun weh, pakai acara pingsan segala lagi. Apa kita tinggal aja? Jangan main tinggal-tinggal aja lu. Dimakan binatang buas gimana lu mau tanggung jawab? Ye, ogah gua. Mending gua tanggung jawab kalau ngehamilin anak orang. Ye, PA. Mau gua juga kalau gitu mah. Terus gimana ini? Lu gotong aja. Pala lu sini gua gotong. Badan udah kayak kontainer gini, gua suruh ngegotong. Semoga aja laki-laki bejat itu udah nggak ngejar. Semoga juga nggak ada binatang buas di sini ya Allah. Ya Allah, sumpah capek banget. Takut, panik, pokoknya campur aduk. Gua istirahat dulu di sini. Semoga nggak ketahuan. Dan semoga juga nggak ada binatang buas ya Allah di sini. Terus gimana dong ini? Woi, Drong, bangun Drong. Drong, bangun. Gondrong. Pengen kopi. Buset, pingsan apa kesurupan lu? Kayaknya tidur dulu deh. Gua capek banget.
Udah ayo, kita cari tuh cewek. Ayo. Jangan makan saya, tolong. Dengar kagak tuh suara yang minta tolong? Dengar. Mungkin itu suara cewek yang kita kejar. Ya udah, ayo, kita tangkap. Ayo. Tolong, ampun, jangan makan saya. Daging saya pahit. Tolong, ampun, jangan makan saya. Tolong, jangan, tolong. Lah, kenapa tuh anak? Mana gua tahu. Mungkin dia mimpi atau ngelindur. Alah, udah jangan banyak bacot. Kita tangkap aja dia. Ya udah, cepet Drong. Tolong, jangan dimakan daging saya. Daging saya nggak enak. Tolong. Parah bener lu, Drong. Daripada gua diomelin lagi kan sama tuh si Boncel, mending gua tendang bikin dia pingsan. Ya udah cepet dong Gotong. Kita bawa cewek lagi nih ke gudang. Iya. Gua harus segera ambil tindakan tegas saat ini. Kalau tuh cewek nggak dapet malam ini juga, tuh anak bertiga jangan harap selamat di bumi ini. Tapi kalau tuh cewek dapet malam ini, gua nggak mau tahu teman-temannya dia di kampung harus bisa datang ke pulau ini. Masalahnya gua ini kalau ketahuan sama polisi, gua bisa dipenjara. Ini bukan soal cuman gue di penjara, tapi bisa juga gue dihukum mati. Karena gue udah kena pasal 378, penipuan, pasal 285, kekerasan dan seksual. Jadi mau gak mau, gue harus ngambil keputusan saat ini yang kuat. Lumayan berat juga nih ya cewek. Gantian dong. Pakai acara gantian segala lagi. Udah gotong aja sama lu. Tahu lu, bentar lagi juga sampai. Lagi pula kan badan lu gede. Masa baru gotong gitu aja nggak kuat? Ya seharusnya sama-sama bantu lah. Lu pikir gua dari tadi nggak bantu lu apa? Tahu lu, gua ngejar-ngejar nih cewek. Untung aja dapat. Kalau nggak dapat, bisa mati kita semua sama si Boncel. Masih mending gua bantuin lu ngejar. Lagi pula lu bego sih, main biarin gitu aja. Orang mah iket kek, apa kek, tali di kamar. Ya maaf, kan gua lupa. Ya udah ayolah cepet, si Boncel pasti udah nunggu kita nih. Ayo. Gimana? Capek kamu dikejar? Dingin. Tolong. Jangan perkosa saya. Saya jangan dikotorin badannya. Enak banget tuh kalau ngomong, minta lepasin aja. Lepasin saya. Mau kalian apa sih sebenarnya? Dari awal saya kesini baik-baik dan niat kerja. Malah kalian tipu, malah kalian sakiti, dan malah kalian kotori badan saya. Emang saya salah apa? Kalian tega, kalian jahat, kalian gak ada otak, kalian biadab. Saya orang susah, saya orang gak punya. Apa yang kalian cari dari saya? Minta tebusan uang dari orang tua. Percuma, hidup saya di rumah sederhana. Tidak punya banyak uang dan tidak punya apa-apa. Tolong lepasin saya. Kasian juga bos. Iya bos, kasian dia. Iya, kenapa nggak dilepasin aja bos? Apa? Lepasin? Kalian semua emang bego ya, main lepasin gitu aja. Nanti kalau kejahatan kita terungkap gimana ha? Asal kalian tahu ya, sesembunyinya kejahatan yang kalian buat, mau sampai liang lahat akan tetap terungkap. Kejahatan tetaplah kejahatan. Alah, bacot. Waduh, ya bos. Santai dulu bos, santai. Silakan kalau memang mau tembak saya. Silakan kalau mayat saya dibuang ke laut juga. Asal satu syaratnya, cukup korban yang kalian lakukan ini hanya kepada saya. Jangan cari korban selanjutnya. Karena orang-orang di luar sana tidak berdosa, tidak bersalah. Bener tuh bos, cari keputusan yang tepat bos. Jangan main tiba-tiba aja. Iya bos, kalau dipikir-pikir dia mati, apa untungnya buat kita? Bisa diem gak lu semua ha? Jangan sampai lu bertiga gua mampusin. Ini udah tekad gua juga dari awal. Karena takut kasus ini terungkap, gua sama lu bisa masuk penjara. Tapi kan bos, kalau tuh cewek mati, masih ada temennya yang di kampung yang bakalan ngungkap masalah kita semua. Dan kalau dia mati, kita lebih berat hukuman masuk penjara. Bener tuh bos, mending bos rayu aja dulu dia. Suruh telepon temen-temennya yang ada di kampung, biar nggak curiga tentang keberadaan dia sekarang. Iya bos, gitu aja. Jangan salah, hidup di penjara lebih sulit daripada orang yang nyari kerja. Ya udah, sekarang gini, gua minta sama lu kabarin temen lu yang di kampung, biar keadaan lu di sini nggak kenapa-kenapa. Dan kasus kita berempat biar nggak sebar kemana-mana. Apalagi sampai kita berempat ketangkep dan masuk penjara. Percuma,
waktunya udah telat. Nggak mesti saya telepon teman-teman saya yang di kampung juga. Kalau saya telepon, kalau saya kabarin, cuma ngasih kabar kalau saya di sini nggak kenapa-kenapa. Itu sama aja. Saya juga nipu dan bohongi dia. Ih, mau lo apa? Mau gua tembak? Silakan tembak saya. Sesudah saya mati, jangan lupa kamu berkaca. Udah badan kecil, nggak ada otaknya, terus jadi penjahat yang cuma bisa menipu orang banyak demi kepuasan semata. Bangsat. Mbak, halo Mbak. Mbak, hei Mbak, jadi gimana Mbak? Tertarik dengan kerjaan yang saya tawarkan ke Mbak? 1 bulan gaji bisa kebeli mobil Pajero loh Mbak. Enggak. Apaan lu? Emang gua gampang ketipu? Oh, ya udah, kira saya mau. Enggak. Sono pergi. Dasar lu penipu. Lah, kenapa itu si Lilis marah-marah? Tahu, bukan nyari kita yang ngumpet. Ayolah, coba kita ke sana. Kenapa, Lis? Nih si bangke mau nawarin kerjaan ke gua, mau coba-coba nipu gua. Lah, nipu kenapa? Dia bilang kalau gua ikut dia kerja, sebulan dapat gaji gede, kebeli mobil Pajero katanya. Penipu kau. Jangan-jangan Lis orang gila itu. Pergi lu, pergi. Ya, maaf Mbak.